Partai politik mulai tancap gas menyusun strategi meski belum semua koalisi mendeklarasikan pasangan bakal capres dan cawapresnya. Meski belum mengumumkan bakal cawapres, PDIP sudah membentuk tim pemenangan. Apakah pengumuman cawapres Ganjar sudah dekat? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Koalisi parpol pengusung Ganjar Pranowo makin merapatkan barisan. 4 ketua umum parpol menggelar rapat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan kemarin. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut para ketum parpol koalisi sepakat membentuk tim pemenangan nasional dan menetapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Arsyad Rashid sebagai ketua. Sementara mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disebut menjadi salah satu wakil. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High-End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bacawa Pres Ganjar Pranowo mengaku mengenal Arsyad Rashid sejak lama. Ganjar menambahkan akan banyak diskusi dengan Arsyad dan Andika Perkasa. Oh iya, itu sudah lama dia sahabat saya. Iya. Kenapa enggak Pak Andika, Pak? Hah? Wakilnya Pak Andika. Kenapa? Wakilnya Pak Andika. Oh, makanya masih banyak yang harus didiskusikan dan diobrolkan. Soal bacawa pres Ganjar Pranowo, Hasto Kristianto menyebut akan segera dipastikan setelah Ganjar mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Salah satu nama yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar adalah Menparekraf sekaligus Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi yakin baca pres yang dipasangkan dengan Sandiaga akan mendapat perolehan suara yang baik. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno, kami optimistis bahwa Pak Sandiaga Uno nanti yang bisa terpilih mendampingi Pak Ganjar. Kalau berarti peluang Ganjar Sandi itu besar ya Pak di sini? Ya, kalau dari versi P3 sangat besar, karena berdasarkan hasil survei yang tadi sama kekuatan-kekuatan yang saya ulas tadi. Gitu. Apakah nanti Sandi yang akan dipilih? Ya mudah-mudahan. Saat ini Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Partai Hanura. Di pemilu 2019, keempat parpol meraih suara sah nasional lebih dari 39 juta suara atau 27,46%. Sementara baca pres Prabowo Subianto didukung Gerindra, PAN, dan Golkar, serta Partai Bulan Bintang. Pada pemilu lalu, mereka meraih suara sah nasional lebih dari 45 juta suara atau 32,51%. Sedangkan baca pres Anies Baswedan diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Ketiganya meraih suara sah nasional lebih dari 37 juta suara atau 26,95%. Parpol pendukung Ganjar sudah ancang-ancang untuk kokohkan fondasi koalisi demi memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. 4 ketua umum parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo menunjuk Ketua Kadin Arsyad Rashid dan Andika Perkasa memimpin tim pemenangan Ganjar di Pilpres 2024. Seperti apa kerja dari tim pemenangan ini dan apakah pembentukan tim ini makin memperjelas siapa sosok yang akan jadi pendamping Ganjar? Kita akan bahas bersama Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Bang Eriko, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Livi, Bang Eriko. Saya ke Bang Eriko dulu ya, Mas Toto ya. Bang Eriko, jadi ada Arsyad Rashid, ada Andika Perkasa, satu backgroundnya bisnis, satu backgroundnya mantan Panglima, jadi ketua pemenangan. Emang rekam jejaknya
kalau kita bicara dari background mereka, tapi cawapresnya belum ada, sudah bentuk tim pemenangan, artinya bentar lagi deklarasi ya? Begini, Mbak Livi, ya kalau mau dikatakan sebentar lagi deklarasi kan boleh-boleh saja, ini kan namanya apa? Namanya menduga-duga, namanya prediksi kan boleh juga Mbak Livi. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, kenapa kemarin itu dibentuk yang namanya tim pemenangan nasional yang diketuai oleh Mas Arsyad Rashid? Itu sebenarnya kalau dilihat secara jelas, tadi sudah Mbak Livi sampaikan, begitu juga dari Kompas TV, hitung-hitungan daripada persentase suara. Tapi kalau boleh saya di sini mau merewind ulang situasinya sesuai dengan katakan hasil survei dari Kompas, dari SMRC yang terakhir, begitu juga saya rasa Mas Toto juga sependapat bahwa keempat partai yang bekerja sama ini kurang lebih dari hasil survei itu sudah lebih dari sepertiga, kurang lebih 35%. Nah kalau kita lihat Mbak Livi, dari kurang lebih 35% ini, apakah itu sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk menang? Tentu belum. Masih memerlukan katakanlah kurang lebih 16-17% lagi. Nah ini yang diharapkan, di mana ketuanya ini adalah Mas Arsyad Rashid, begitu juga didampingi dengan Mas Andika, dan pasti nanti ada wakil-wakil ketua yang lain dan juga pembidangannya. Fokusnya adalah untuk ke sana. Bagaimana merangkul suara-suara yang masih ada, yang peluangnya masih besar berdasarkan hasil-hasil survei itu. Itu yang sebenarnya mau disasar. Dan kalau kita paham sebenarnya track recordnya dari Mas Arsyad Rashid ini, beliau adalah seorang ketua umum Kadin, seorang yang berpengalaman dalam usaha, mempunyai network yang baik. Nah ini penting, tapi juga penting juga didampingi juga oleh seperti Mas Andika, di mana Mas Andika Perkasa ini kan orang yang disiplin dari latar belakang yang sudah menyelesaikan tugas di TNI, ya ini juga perlu satu kesatuan. Jadi Mbak Livi, kalau dilihat pertemuan kemarin itu, di kerjasama kita yang 4 partai ini memang punya kedisiplinan, bahwa kita membahas semua ada waktunya. Kalau sekarang kan sudah jelas bahwa Mas Ganjar sudah menyelesaikan tugasnya. Ya. Nah, kemarin itu memastikan siapa ketua tim pemenangannya, kemudian langkah-langkah apa berikutnya ini. Ini kan sekarang Mas Ganjar sudah menjadi manusia yang bebas, sudah betul-betul bisa melakukan segala kegiatan tanpa batas lagi. Oke, izin saya potong Bang Eriko. Kalau soal baca wapres kan Mas Hasto sebelumnya sempat menyebut yang jelas setelah Ganjar lengser dari Gubernur Jateng. Hari ini kan udah selesai tuh, sudah dilantik gubernur baru, tim pemenangan sudah dibentuk. Artinya bentar lagi, kurang dari seminggu dong deklarasi ya? Nah, kalau saya jawab seperti itu nanti ini semua sudah menunggu-nunggu, bisa tidak. Kan waktunya nggak apa-apa, saya belum nanya siapa loh. Saya masih nanya waktu loh, saya belum nanya siapa. Pasti ada tanda-tandanya Mbak Livi, itu sudah jelas. Kalau kita kemarin melihat juga dari Ibu Ketua Umum bagaimana memutuskan pada tanggal 21 April di hari Kartini, hari yang penuh kemenangan di mana umat muslim sudah yang dari Muhammadiyah sudah merayakan hari kemenangan, dan dari NU yang besoknya akan merayakan hari kemenangan. Ini kan tanda-tanda itu sudah terlihat. Tetapi beginilah, kita kembali kepada tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa yang paling penting adalah kesulitan kita di kerjasama 4 partai ini. Bagaimana strategi untuk ke depan memenangkan. Baik. Nah, bonusnya apa? Disitulah pentingnya nanti untuk mendapatkan 17-18% suara ini, di mana calon wapres ini juga akan menjadi perhatian bagi masyarakat. Ini menjadi, katakan menjadi suatu nilai yang menaikkan daripada Mas Ganjar dari calon wapres. Nah, itu tentu tidak bisa buru-buru Mbak Livi. Ini kan juga ada yang tadinya sudah calon, ini ternyata sudah keluar, sudah bergabung dengan yang lain. Nah, tentu kan kita harus bahas lebih lanjut. Ini nanti pertemuan ketua umum partai yang akan membicarakan hal ini Mbak Livi. Baik. Itu sudah. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, ada nama Arsyad Rashid, Andika Perkasa. Bagaimana keduanya bisa membawa kemenangan bagi Ganjar Pranowo? Iya, saya pikir sih tujuan pertemuan kemarin pertama bukan hanya sekedar mengumumkan nama ketua tim SES ataupun nama wakil ya, tetapi saya lebih melihat menyikapi kondisi terkini. Karena kalau kita ingat kan kemarin ada sebuah gonjang-ganjing baru lah, misalnya perpindahan ganti pemain nih kan antara dua koalisi di pihak sebelah, yang kemudian memunculkan isu terkait juga dengan koalisinya Mas Ganjar. Misalnya spekulasi ketika kemudian Demokrat sekarang nih kayak layang-layang putus misalnya, lalu muncul spekulasi bisa saja muncul kemudian koalisi keempat, yang di situ muncul isu mengenai Sandiaga dengan AHY.
otomatis artinya P3 ada isu spekulasi akan diambil. Saya pikir apa yang ditunjukkan kemarin itu untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa koalisi 4 partai solid termasuk P3. Karena kemudian akhirnya muncullah statement dari P3 bahwa P3 tetap ada di dalam barisan koalisi Mas Ganjar. Bahkan kalimat itu sudah keluar dari Mas Sandi, sehingga minimal akan membantah spekulasi mengenai munculnya koalisi keempat. Yang kedua, kalau dari sisi timing juga kita lihat kan sehari sebelum Mas Ganjar hari ini nih ya resmi sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, artinya setelah ini pengen tancap gas. Itu yang kemudian disimbolisasikan dengan tanda kutip mengumumkan nama dari ketua tim ses dan wakil ketua tim ses yang mengindikasikan bahwa memang setelah Mas Ganjar, istilah Bang Eriko tadi, menjadi manusia bebas, kemudian akan tancap gas. Dan bukan tidak mungkin muncul spekulasi bahwa ada pembicaraan lebih lanjut bahwa harus ada mulai mengkerucut mengenai nama-nama yang akan muncul sebagai cawapres, suka atau tidak dalam konstelasi yang terkini, apalagi setelah kemudian Mas Anies dengan Caimin sudah mendeklarasikan dirinya ya, pertarungan cenderung bisa dikatakan makin merata. Karena kalau kita lihat misalnya basis suara PKB yang selama ini menopang suara Pak Prabowo di Jawa Timur, cenderung mungkin bisa diambil oleh Mas Anies. Cenderung pertarungan akan lebih merata, dan pada saat pertarungan lebih ketat, yang namanya cawapres itu tidak lagi menjadi pajangan dalam konteks kampanye, dia bisa menjadi faktor determinan juga untuk menentukan kemenangan. Saya sepakat tentang itu. Dan siapa yang kemudian sosok yang paling cocok mendampingi Ganjar? Ya, kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul, dan saya mau berspekulasi ya terkait dengan konstelasi terakhir, paling tidak ada 4 nama yang saya pikir bisa masih masuk dalam radar dari koalisi Ganjar. Ada 2 yang berlatar belakang ekonomi, tanda kutip, kalau berbicara mengenai simbol-simbol tantangan ke depan mengenai ekonomi dari Pak Jokowi. Di situ ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, apalagi Sandiaga Uno bagian dari koalisi Mas Ganjar dengan P3-nya. Tapi bisa juga muncul nama seperti Ridwan Kamil yang bisa menjadi variabel komplementer dalam konteks melengkapi kekuatan Mas Ganjar yang tidak terlalu kuat di Jawa Barat. Bisa juga muncul nama seperti Pak Mahfud MD yang kita tahu dalam survei-survei juga namanya cukup baik ya. Jadi kalau saya coba lihat ada 4 nama itu yang mungkin masuk dalam radar dan menjadi logis dalam hitung-hitungan kalkulasi elektoral. Tapi bukan tidak mungkin loh muncul nama-nama yang kita tahu mumpuni simbol representasi keberlanjutan Pak Jokowi, misal Sri Mulyani Indrawati, misal juga Pak Basuki Hadi Mulyono. Jadi menurut saya masih sangat mungkin muncul berbagai macam nama, dan apakah akan dalam waktu dekat? Hitungan saya seharusnya kalau pertarungannya ketat, kartu as jangan dibuka terlalu cepat, karena lawan akan dengan mudah bisa membaca permainan. Jadi terkaan saya akan ada upaya saling mengintip antara koalisi Prabowo dengan koalisi Ganjar. Berbeda situasi psikologisnya dengan koalisi Mas Anies yang ada dalam kondisi survive. Ketika harus survive, yang dilakukan adalah mencawapreskan dalam waktu cepat. Wait, jangan buka kartu as dalam waktu cepat. Ketika Mas Toto ngomong gitu, Bang Eriko langsung ngangguk. Itu artinya berarti memang belum mau cepat-cepat. Gitu ya Bang Eriko ya. Saya merhatiin ekspresinya Bang Eriko dari sini. Saya nggak bisa pungkiri Mbak Livi bahwa antara Mbak Livi, saya dengan Mas Toto itu seperti 3 serangkai ya. Artinya tiga menjadi satunya memang benar, artinya tidak ada juga gunanya bagi katakanlah poros PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura untuk terburu-buru. Apa yang harus diburu-buru? Karena dalam hal ini analisanya juga bisa lebih matang, lebih mapan, karena keempat partai ini tidak menginikan egonya. Ini yang sudah tadi sudah disampaikan oleh Mas Toto juga bahwa perlu sekali ini kombinasi yang pas. Karena kenapa? Masyarakat ini melihat, apakah calon wakil presiden ini cocok? Nanti kalau calon wakil presidennya lebih mendominasi bagaimana? Kan ini kan harus duit tunggal, harus yang sama-sama sinergi, tetapi juga saling mengisi. Apa yang tidak ada di Mas Ganjar, ada di pribadi yang calon wakil presiden ini. Kemudian apa? Tapi dia juga tidak boleh menjadi mendominasi, karena apapun presiden yang akan menjadi di depan. Tetapi bagaimana backup ini? Ini penting sekali, ini yang mau dilihat masyarakat. Dan tidak bisa kita pungkiri juga, bisa saja ini seperti yang disampaikan
Mas Toto tadi, bisa saja ini sebagai gambaran penerus-penerus ke depan ini, atau katakanlah yang nanti akan meneruskan ke depan yang mensinkronkan lagi antara Mas Ganjar dan juga penerusnya. Jadi saling mengisi, menunggu atau mencari yang saling mengisi atau menunggu geng sebelah deklarasi kira-kira siapa paslonnya. Nah, kalau itu juga Mbak Livi nggak salah juga, betul tadi. Oh, kan begitu. Jadi tidak ada di sini hal yang kita mau terburu-buru dalam hal ini. Dan saya punya satu keyakinan bahwa ini nanti akan pada waktu timing yang pas. Memang kalau dilihat jarang, boleh dikatakan tidak pernah PDI Perjuangan bersama kerjasamanya itu sangat buru-buru menentukannya atau katakan lebih dahulu menjelang akhir. Tapi ya sekali lagi kita lihatlah ke depan ini. Baik, terima kasih Bang Eriko. Satu game changer baru loh. Mungkin Livi yang menarik adalah ada satu partai yang saat ini sangat mungkin bisa masuk juga gitu dalam barisan koalisi PDI Perjuangan. Itu kan juga bisa menjadi game changer tersendiri. Nah, iya, karena itu sebenarnya lagi ditungguin. Mbak Livi, Mas Toto sudah melihat bahwa kita ada variasi-variasi birunya, Mas Toto. Oh iya memang. Kan kalau yang sebelah ini, yang sebelah sudah bikin tweet, itu sebetulnya katanya tembok Berlin sudah mulai runtuh. Nah. Jadi apakah kemudian pasca pertemuan Bu Mega sama Pak SBY yang katanya mau ketemu, kemudian nanti ada perubahan pola strategi dan permainan, ada terbentuknya koalisinya PDI Perjuangan, ada masuk anggota baru, nanti kita diskusi lagi di episode selanjutnya. Ya, jangan kita bicarakan sekarang Mbak Livi, nanti Mas Toto supaya kita diundang berikutnya lagi. Iya, kita masih tunggu. Bener nggak nih tembok Berlinnya benar-benar runtuh terjadi pertemuan Pak SBY sama Bu Mega. Terima kasih ya Bang Eriko, terima kasih juga Mas Toto sudah bergabung sama kami di Sapa Indonesia Malam.